Kita bahas gamepad lagi dari FlyDigi, tapi kali ini dari sisi range harga 700 ribuan nih. Cukup menarik, karena biasanya kan 1 jutaan ya. Tapi kira-kira apa aja yang dibawakan? Ubur-ubur ikan lele. Selamat menonton, Le. Kenapa gue bilang ini bukan bagian dari flagshipnya ya? Karena harganya, gamepad ini tuh cuma berkisar di 720 ribu. Kalau dibandingkan dengan gamepad-gamepad lainnya dari FlyDigi yang range-nya dari 1 jutaan, ini udah cukup jauh sih ya. Dan fitur yang dipangkas juga lumayan terasa sih ya dibanding sama yang 1 jutaannya itu. Yang mentok-mentok kayaknya paling mantep masih di Vader sih, Vader 4. Kayak fiturnya tuh nggak terlalu dipangkas banget sama yang Apex seriesnya. Tapi kalau yang di seri Direwolf 3 ini, kayaknya gue rasa ini banyak yang dipangkas. Tapi sebelum kita bahas fitur-fitur yang terpangkas atau apapun itu, kita mulai dari desainnya dulu. Oh ya, hampir kelupaan, ini namanya adalah FlyDigi Direwolf 3. Masih sama seperti seri yang udah. Layoutnya ini dia tetap sama pakai layout Xbox dengan warna retro putih gitu. Cuma satu varian warna aja. Di sini tombolnya itu di print gitu ya. XYAB-nya ini ya bisa sewaktu-waktu terkelupas lah. Beda sama seri Vader yang kayaknya nggak di print deh itu. Cara tampak depan gamepad ini posisinya ini persis sama kayak yang ada di Vader 4 ya. Kayak posisinya tuh nggak ada yang berubah gitu. Dari tombol select, tombol start, tombol power, tombol segala macam ya. Dan secara desain ini nggak yang timbul, cuma dikasih bahan glossy-glossy aja biar kayak nambah kesan keren dari si gamepadnya. Dari sisi belakang ini kita bisa nemuin switch konektivitas dan juga tombol makro. Di bagian bawahnya ini cukup polos, nggak ada kayak tempat charging dock seperti di Vader 4 ya. Karena ya FlyDigi Direwolf 3 ini nggak support wireless charging, supportnya wired, terus dongle dan juga Bluetooth. Overall, tombol-tombol yang di XYAB ataupun LB, RB, LT itu enak-enak aja sih walaupun nggak kliki. Ya, tactile-nya masih kerasa lah. Tapi untungnya di sisi arrow ini dia tipenya sedikit kliki gitu, bukan yang kayak mendelep-mendelep gitu kayak di Xbox controller lainnya ya. Feels premiumnya masih kerasa lah. Dan selain di sisi arrow, di sisi analog juga ini kelas atas punya. Dia bukan level-level kelas yang cuma hal efek biasa, tapi di sini ini racikan FlyDigi juga dimasukkan ke sini. Dia bisa minim dari drifting dan tentunya bisa dicabut. Kurang lebih joysticknya sama lah dengan Vader 4 lah. Paling yang jadi pembeda sih kita nggak bisa atur seberapa berat dan seberapa ringan untuk mutar si analognya aja. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam soal mesinnya. Latensinya ini kalau pakai dongle kita rasa sih aman-aman aja, nggak berasa di mata. Tapi kalau untuk Bluetooth di sisi PC gamingnya ini sedikit berasa, tapi kalau di smartphone ini nggak berasa sama sekali. Kita juga tes langsung secara data untuk circularity errornya juga dia udah yang 100% untuk circle. Dan kan juga bisa ubah untuk circle ataupun rectangle yang bisa dipakai di game FPS. Circle biasa dipakai di game-game kayak racing dan sebagainya, itu udah aman sih. Dan semua ini bisa kita setting lewat software dan kita bakal ulik sih softwarenya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, yang di minimal interval itu artinya untuk latensinya. Berarti minimal latensinya di 0,89. Lalu di average-nya itu ada di 1, sekian millisecond. Ini sudah cukup aman sih ya, 1 millisecond ya. Dan juga tentu untuk polling rate-nya juga kita tes, ini ternyata sudah sampai di 1000 Hz polling rate. Dengan harga 700 ribuan sih menurut gue ini cukup aman ya. Nah, dan so far untuk tampilan dari softwarenya sih nggak ada yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Mau Vader 4 atau Apex itu paling kayaknya beda. Apex tuh bisa upload gambar ya kayaknya ya. Nah, yang di sini mah sama aja dengan Vader berarti ya, sama lah. Nah, di sini kita bisa atur beberapa hal ya, kayak ini bisa, ini onboard ya, makronya, atur dead zone-nya, joysticknya, mau dia curve-nya, sensitivity-nya gimana. Dan untuk buat atur yang tadi tuh, yang sempat gue bahas tuh, yang circle atau rectangle itu ada di bagian sini nih, dia bisa diaturnya. Nah, ini di sisi gyro juga bisa kita atur kalau untuk main di PC ya. Dan ntar settingan di HP beda lagi tuh. Di sini untuk triggernya kita bisa atur levelnya, tapi tidak secara langsung yang berasa. Ini lebih ke sensitivity triggernya aja, udah. Gitu doang sih overall. Kita bisa update software, update dongle, udah gitu aja sih. Nah,
Selain bisa dipakai untuk PC, kalian juga bisa konekkan ke HP kalian tanpa perlu ribet-ribet, tinggal connect Bluetooth aja dan pilih mapping sesuai yang udah ada aja di situ. Dan gamenya juga ini cukup banyak sih, kita tes di PUBG langsung bisa plug and play sih. Selain udah otomatis fitur mapping gitu, fitur gyro juga tetap ada di gamepadnya. Lalu apakah ini worth it? Ini baik lagi gue bilang Vader 4 adalah yang versi low budget tapi mantep banget gitu lah secara speknya juga. Dan kalau kalian terpaksa banget budgetnya udah semini mungkin bisa-bisa aja dan cocok-cocok aja buat kalian beli si Direwolf 3 ini. Tapi ya lagi-lagi ini kalau mepet aja sih. Dan kalau kalian mau dapat experience yang lebih mewah, yang lebih mantap, kalian bisa cobain di seri Apex yang tentunya fiturnya lengkap banget. Mau layar, si klikinya, ataupun bisa settingan dalam layar ataupun gambar dalam layar. Dan segitu aja dulu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju juga sama seperti gua? Bisa komen di bawah.